Oke, hai semuanya, saya Habibur Rahman. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang pandemi yang sedang berlangsung saat ini, yaitu Corona atau virus COVID-19 yang sudah berlangsung sejak 2 Maret di Indonesia hingga sekarang ini. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan bahwa video ini saya buat untuk melengkapi tugas akhir saya di mata kuliah komunikasi bisnis. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, saya Habibur Rahman. Jadi saya merupakan mahasiswa di Universitas Negeri Padang, jurusan Manajemen S1 tahun 2017. Nah, terkait virus corona yang sedang melanda saat ini, kita disuruh waspada untuk selalu berada di rumah dan tetap menjaga jarak antara satu sama yang lain. Nah, mungkin di sini saya lebih ingin bercerita pengalaman-pengalaman apa saja yang saya dapatkan pada saat corona ini. Dari sumber dari teman saya, mungkin dari berita, media sosial, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya ingin kita akan bercerita sedikit tentang sejarah dari virus corona ini. Pada akhir tahun 2019 atau sekitar bulan November-Desember, kita dikejutkan dengan berita virus corona yang melanda pertama kali di kota Wuhan. Nah, apa penyebab adanya virus ini? Yang pertama, virus ini ada pada hewan-hewan yang sering kita lihat seperti kelelawar, kodok, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, penduduk di sana itu mempunyai kebiasaan untuk makan makanan ekstrim. Seperti hewan-hewan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, mereka mengkonsumsi kelelawar dan kodok tersebut dengan menyajikannya dengan tempat yang tidak higienis. Nah, disitulah awal mula adanya virus ini. Pada tahun 2019 akhir, kota Wuhan resmi lockdown atau dikarantina kota. Karena memang pada saat itu virus ini sangat berkembang pesat, bahkan banyak menjatuhkan korban jiwa, di mana mereka di jalan pun atau di trotoar pada saat itu langsung jatuh dan tidak sadarkan diri. Nah, itulah bahaya dari virus ini. Banyak kejadian-kejadian yang juga tidak terduga yang sudah kita lihat di berita pada tahun 2019 akhir ini. Nah, itu sejarah singkat dari virus ini. Kemudian masuklah ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Nah, sebelumnya juga ini merupakan salah satu hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan, yaitu pemerintah atau masyarakat pada saat sebelum tanggal 2 Maret ini masih merasa negara kita tidak akan terkena dampak COVID karena kita merupakan negara tropis atau negara yang mempunyai cuaca yang panas dan dingin, sehingga virus itu tidak akan menyebar lewat udara dan sampai ke Indonesia. Dan pada nyatanya, pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden resmi menyatakan bahwa ada 2 pasien yang positif COVID-19. Nah, itu adalah sejarah singkat adanya COVID-19 dan COVID yang ada di Indonesia pada saat ini. Saya membuat video ini sekitar tanggal 14 Mei 2020, yang artinya sudah ada 2 bulan lebih kita melewati masa karantina ini. Nah, di kota saya sendiri kita menerapkan social distancing, di mana masyarakat harus selalu berada
di rumah dan tidak boleh keluar jika tidak ada kepentingan. Dan diharapkan juga untuk selalu menjaga jarak dan membersihkan diri seperti mencuci tangan dengan sabun bersih, menggunakan masker, kemudian membawa hand sanitizer jika dirasa perlu, dan selalu menjaga jarak jika ada kontak fisik dengan orang lain. Nah, barusan saya membaca banyak artikel mengenai kasus pada hari ini. Terjadi banyak kenaikan yang sangat signifikan antara ODP pada hari ini dari hari kemarin. Pada hari kemarin sekitar tanggal 12 Mei itu orang yang terkena dampak ini atau orang positif ada di angka 15.400-an atau sekitar 15.000. Dan pada hari ini terjadi kenaikan yang sangat signifikan, yaitu pada sekitar 20.006 orang atau naik sekitar 500-an lebih. Artinya, kenapa bisa terjadi? Padahal pemerintah sudah menjelaskan bahwa kita harus menjaga jarak dan sudah diterapkan beberapa seperti PSBB di Sumatera Barat, di Jakarta juga, dan larangan untuk bepergian jauh, mudik, serta keluar rumah. Nah, hal inilah yang membuat saya bertanya, apa sih penyebab virus ini masih menyebar luas dan bahkan menyampai titik kufah tertinggi, yaitu meningkatnya itu sekitar 500-an orang lebih. Dan saya juga turut berduka pada dengan orang yang sudah meninggal sekitar 1.000 lebih. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Nah, kita mulai pertama dengan penyebab dari meningkatnya kasus COVID-19 di tahun 2020 ini atau di Indonesia pada saat sekarang ini. Saya sedikit bercerita atau berdiskusi gitu dengan teman-teman saya, teman-teman SMA yang sekarang berada atau sedang magang dan bekerja di puskesmas atau balai kesehatan. Nah, mereka bercerita gimana yang mereka rasakan karena mereka merupakan garda terdepan pada saat ini. Dan mereka memang harus standby 8 jam non-stop gitu. Ditambah istirahat 1 jam, jadi 9 jam. Dari jam 7 sampai jam 4 sore. Nah, mereka standby sekitar pagi sampai sore. Nah, disitulah mereka cerita gitu. Yang pertama, virus ini menyebar kenapa? Nah, mereka jelaskan seperti ini. Virus ini menyebar lewat udara, seperti batuk, bersin, kontak fisik, bahkan nafas udara. Yang artinya ketika kita berada di luar, kemungkinan besar kita bisa jadi adalah orang yang menyebarkannya juga, karena banyak kejadian orang tanpa gejala gitu. Ketika dia tidak punya gejala, dia berada di luar, dia tidak menggunakan masker. Nah, disitulah udara yang dikeluarkan itu melalui nafas, batuk atau bersin itu keluar kena orang lain karena terbawa udara. Virus ini bisa dibawa udara dan bertahan di permukaan hingga 1-3 hari. Itu menurut penelitian di Amerika Serikat. Jadi hal inilah yang menyebabkan bagaimana bisa penyebaran ini tidak selesai gitu. Masih ada sampai saat sekarang ini. Padahal pemerintah sudah menjelaskan kalau misalkan kita keluar harus menggunakan masker. Nah, itulah keresahan pertama yang dijelaskan oleh para garda terdepan atau para orang yang bekerja di balai kesehatan.
Kemudian yang kedua, masyarakat masih tidak sadar gitu, atau belum menyadari sepenuhnya anjuran dari pemerintah dan aparat bahwa virus ini sangat berbahaya karena sangat tidak melihat orang gitu. Orang Indonesia berpikir bahwa virus ini akan mengenai orang yang berada di umur 50 tahun ke atas atau di usia rentan. Padahal menurut penelitian yang saya baca di liputan 6, virus yang ada di sana sekitar 65% itu berasal umur dari 20 sampai umur 40. Yang artinya umur-umur pada saat ini atau umur orang tua atau renta itu tidak ada bedanya gitu. Bahkan lebih tinggi tingkatnya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena virus ini sifatnya pandemik atau penularan. Sehingga ketika adanya kontak fisik atau kontak udara yang kita lakukan di luar, nah itu sangat berdampak sangat besar bagi kesehatan kita saat ini gitu. Pemerintah sudah banyak menganjurkan beberapa seperti PSBB, social distancing, kemudian memakai masker, hand sanitizer, kemudian mencuci tangan dengan sabun hingga bersih, dan beraktivitas saja di dalam rumah gitu. Dan itulah hal-hal yang dianjurkan, tetapi tidak dilaksanakan dengan baik gitu. Itu yang membuat orang-orang yang berada di garda terdepan saat ini tuh bingung gitu. Pekerjaan mereka dibatasi dengan teman-teman sendiri gitu. Ya artinya ketika mereka berusaha sekuat tenaga untuk membuat kalian sehat atau mengobati pasien, nah banyak juga orang yang di luar sana tidak menaati peraturan itu, sehingga ketika pasien yang satu sudah selesai, pasien yang lain muncul. Karena sifatnya begini, virus ini bisa menular dari satu orang ke 2-3 orang sekaligus. Yang artinya ada selalu peningkatan 2-3 kali lipat per harinya untuk orang yang berada di luar rumah. Nah, hal inilah yang menyebabkan kasus ini belum selesai gitu sampai sekarang. Dan selanjutnya mereka juga bercerita bahwa mereka juga merasakan lelah yang sangat cukup. Mereka sangat lelah karena waktu mereka bekerja biasa 8 jam dikurang 1 jam istirahat, malah dipotong dan ditambahkan jadi 8 jam kerja, 1 jam istirahat, jadi 9 jam mereka ada di tempat kerja mereka. Nah, ini anak magang ya, maksudnya mereka itu berada di orang-orang yang langsung kontak fisik dengan para pasien gitu. Yang artinya dengan umur sekitar 20-22 tahun, mereka sudah melakukan hal yang seperti ini gitu. Maksud saya seperti saya merasa kasihan dengan teman-teman yang di sana, dan saya nggak bisa buat apa-apa gitu karena saya juga ada di rumah gitu. Nah, apa sih solusinya? Solusi yang harus kita terapkan agar kita bisa membantu teman-teman kita yang sedang berada di luar sana? Yang pertama, cukup di rumah aja. Nah, ini adalah hal yang mudah diucapkan tapi sangat susah untuk dilakukan karena gimana ya? Pemerintah sudah bersikeras memerintahkan agar kita di rumah aja. Kemudian diturunkan aparat-aparat agar masyarakat sadar bahwa larangan ini sangat keras. Nah, hal inilah yang jadi pemicu paling besar virus ini tidak selesai-selesai. Sehingga solusinya ya di rumah aja. Kedua, cuci tangan dengan sabun sampai bersih. Sudah ada anjuran-anjuran bahkan dijadikan trending
bagaimana cara mencuci tangan yang bersih atau penggunaan hand sanitizer. Nah, itu sudah dijelaskan sudah lama gitu. Maksudnya udah 1 bulan lebih dari awal April kemarin sampai sekarang. Anjuran itu sudah sering dilakukan, tetapi banyak masyarakat yang nggak sadar gitu. Nah, kita sebagai pemuda atau masyarakat yang usia-usia di bawah ini, apa sih yang kita bisa lakukan selain social distancing dan menjaga kebersihan? Nah, yang pertama kita lakukan sosialisasi gitu kepada lingkungan seperti teman-teman, adik-adik tingkat, bahkan orang tua yang masih berada di aktivitas, karena eh, tidak jarang mereka sudah ada komplikasi untuk orang yang berusia gitu, berumur 50 tahun ke atas. Mereka sudah ada komplikasi penyakit-penyakit sebelumnya, sehingga eh, masyarakat itu berpikir bahwa di umur segitulah mereka sangat rentan terkena COVID ini. Padahal di sebuah penelitian itu di Amerika ini sama, tidak ada batasan usia antara umur kecil sama umur yang renta gitu. Nah, kemudian setelah kita mensosialisasikan bahwa dampak COVID, kemudian kita sendiri yang melakukan hal tersebut, sehingga orang yang kita suruh itu melihat kita dan mengerjakan apa yang kita sosialisasikan tadi gitu. Karena banyak juga orang yang dia mensosialisasikan bahwa dampak COVID ini bahaya, tetapi mereka berkeliaran di rumah gitu. Hal inilah yang memicu kenapa banyak orang yang masih ada di luar rumah, karena yang menyuruh mereka sendiri juga berada di luar rumah gitu. Kan jadi serba salah gitu. Kita sudah menyuruh mereka tapi kita keluar. Nah, gitu maksudnya, kayak hal yang harus kita sosialisasikan ke orang, sebaiknya kita lakuin juga gitu. Karena memang dampaknya juga bakal kena ke kita sendiri kalau kita juga nggak menjaga diri gitu. Nah, selanjutnya saya juga mempunyai beberapa solusi atau opsi dari teman-teman kemarin yang bekerja di balai kesehatan, seperti membuat aktivitas di rumah seperti produktif, mengerjakan mungkin tugas yang seperti sekarang saya lakukan, atau membersihkan rumah karena saat ini bulan puasa di bulan terakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan nggak kerasa juga sebentar lagi kita mendekati bulan Syawal atau Lebaran, sehingga mungkin kita perlu melakukan sesuatu yang lebih produktif gitu, seperti membersihkan rumah atau merapikan tempat pakaian atau memilih-milih baju yang mana yang layak dipakai dan mana yang dipakai untuk tidur doang gitu kan. Nah, lakukanlah hal-hal produktif setiap harinya gitu. Walaupun memang sudah bosan kan, karena memang jujur di rumah itu selama 2 bulan ya. Padahal saya sudah keluar seperti eh, ikut ke pasar gitu. Biar saya yang belanja, orang tua saya nggak usah gitu. Sudah melakukan seperti itu setiap minggu, sekali seminggu. Tetapi ya memang nggak bisa dipungkiri kalau kita di rumah itu memang bosan gitu. Itulah kenapa sebabnya kita harus melakukan aktivitas yang lebih bagus lagi atau yang lebih produktif lagi. Nah, banyak sangat banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan gitu. Yang pertama seperti mensosialisasikan dampak dan cara pencegahan COVID di sosial media. Kebanyakan sekarang di umuran saya sendiri, di umur 20, banyak anak muda-mudi ini mereka menggunakan sosial media itu ya hanya untuk hiburan saja, padahal manfaat atau kegunaan sosial media sendiri ini adalah memberikan informasi gitu, menyampaikan informasi, sehingga ketika kita menyampaikan informasi yang ada di internet dan sosial media, nah itulah sebenarnya manfaat dari penggunaan sosial media tersebut gitu. Jadi hal yang bisa kita lakukan yaitu sosialisasi pertama. Yang kedua, melakukan hal produktif seperti kita bisa jualan online, atau kita bisa manfaatkan
penggunaan tersebut seperti eh, membuat sebuah jasa gitu. Seperti yang tren di kota saya sendiri, banyak sekarang jasa kurir gitu. Sehingga ketika kita memang sudah sangat bosan gitu ya, dan kita memang ada kerjaan lain, dan ekonomi kita terbentur, karena memang juga tidak saya sendiri ekonomi yang tiba-tiba merosot jauh gitu. Orang tua juga tidak bisa bekerja karena memang gejala ini dan pandemi ini sangat lama gitu ya, sehingga banyak yang diliburkan gitu. Nah, saya berinisiatif lah untuk membuat jasa kurir, sehingga pengguna sosial media itu saya pakai untuk menghasilkan uang belanja saya sendiri gitu. Nah, hal inilah yang menyebabkan kenapa alasan kita harus produktif, sehingga ketika saya di luar dan ditanya, saya ada bisa menjawab gitu apa yang saya lakukan di luar, sehingga saya pertama bisa membantu orang tua saya dalam ekonomi walaupun tidak banyak. Kedua, juga saya merasa bisa menghirup udara di luar, karena sangat berbeda gitu udara yang ada di rumah dan di luar gitu. Kita bisa sedikit refreshing gitu, eh, sedikit refreshing karena kita bertemu orang lain, kita mengantar barang. Kemudian banyak perumahan-perumahan atau di kapling-kapling itu mereka menyediakan tempat untuk mencuci tangan cuci tangan dengan sabun yang bersih dan yang bersih gitu. Nah, itulah kita juga sekalian mensosialisasikan gitu. Jika tidak ada rumah atau komplek yang tidak ada tempat cuci tangannya. Nah, itulah yang bisa kita lakukan pada saat sekarang ini. Nah, di lingkungan saya sendiri juga penerapan pada saat ini masih social distancing atau jaga jarak, sehingga juga banyak orang yang keluar rumah gitu. Dan ketika saya bertanya kepada mereka kenapa keluar rumah, mereka ya jawabannya eh, tidak bisa di rumah gitu. Maksudnya mereka bosan di rumah. Mereka sudah mengerjakan hal-hal ini dan mereka bosan, dan sudah 2 bulan juga. Nah, inilah yang bikin kenapa kita saat ini tidak selesai gitu pandemiknya. Padahal banyak anjuran serta cara untuk mengatasi hal tersebut gitu. Solusi-solusinya sudah dikeluarkan gitu. Masyarakat juga sudah diberi anjuran, bahkan sanksi jika kedapatan mereka tidak menggunakan masker gitu. Nah, itulah kenapa pandemi saat ini belum bisa selesai. Kemudian harapan saya ke depannya, saya berharap untuk teman-teman semua yang masih sering keluar, tolong jaga kebersihannya. Sebisa mungkin kita di rumah aja, karena di rumah sebenarnya lebih baik. Ya memang bosan, tapi mau gimana lagi, kita cuman punya kesabaran aja untuk menunggu sampai benar-benar selesai virus corona ini. Karena eh, pa- pada saat yang saya bilang tadi, di kurva itu meningkat sehari itu sampai 500 orang. Nah, itu menjelaskan bahwa virus ini akan lama selesai jika teman-teman tidak mendengarkan anjuran dari pemerintah. Nah, itu. Kemudian saya berharap juga semoga teman-teman yang ada di balai kesehatan atau yang sebagai garda terdepan saat ini sehat terus, karena tanpa mereka kita tidak tahu harus ngapain gitu. Mereka lah yang mengobati, memberi anjuran agar selalu menjaga kesehatan. Nah, nggak kebayang kalau mereka yang lelah gitu, mereka yang pengen di rumah. Nah, siapa yang ada di puskesmas dan di rumah sakit? Nah, hal inilah yang harus kita apresiasikan ke orang-orang tersebut. Nah, semoga mereka diberi kesehatan terus. Nah, kemudian selanjutnya saya juga berharap semoga perekonomian di Indonesia ini cepat membaik,
Dan untuk teman-teman yang masih bisa di rumah, tolong bekerja di rumah aja. Yang bekerjanya memang tidak bisa di rumah atau di luar, mohon jaga kondisi dan kesehatan serta lingkungan yang bersih, seperti menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun yang bersih. Nah, untuk masyarakat milenial seperti seumuran saya yang berada sekitar umur 20-an sampai 30-an, tolonglah maksimalkan penggunaan sosial media dengan bijak. Gitu. Berikan informasi sebanyak-banyaknya, sosialisasi ke teman-teman apa sih yang harus dilakukan pada saat pandemi ini, sehingga teman-teman kita sebagai mahasiswa dan umur-umur produktif ini berguna gitu di lingkungan sekitar. Karena jika kita tidak melakukan hal tersebut, ya kita apa bedanya dengan umur anak kecil gitu yang masih tidak punya kesadaran terhadap diri sendiri gitu. Nah, itu saja pendapat dari saya. Sekian, terima kasih sudah mendengarkan apa yang saya jelaskan. Dan mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.